Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa seakan ada sesuatu di dalam dirimu yang terus memanggil? Suara halus, samar, tapi tak pernah benar-benar hilang. Suara itu bukan pikiranmu, bukan hatimu, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih tua dari waktu. Ia memanggilmu untuk kembali, bukan ke masa lalu, tapi ke asalmu. Di balik tubuh, di balik nama, di balik segala yang kau kejar, ada satu rahasia besar. Siapa dirimu yang sejati? Jika kau berani menyelam melewati permukaan dunia, di sanalah kau akan menemukannya. Bukan di langit, bukan di luar, tapi di dalam dirimu sendiri. Mari kita buka tirai batin dan menyelam ke kedalaman rahasia diri. Bab 1. Panggilan dari dalam diri. Ada satu momen dalam hidup di mana semua suara dunia tiba-tiba menjadi terlalu keras, dan engkau mulai merasa bahwa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika, tak bisa dipenuhi oleh harta, kedudukan, atau pujian manusia. Saat itulah, tanpa disadari, sebuah panggilan halus mulai berbisik di dalam jiwamu. Panggilan itu bukan berasal dari luar, bukan dari suara yang bisa kau dengar dengan telinga, melainkan dari kedalaman yang tak bernama, dari ruang sunyi di dalam hatimu yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Di sanalah awal dari perjalanan makrifat bermula, bukan untuk menemukan sesuatu yang baru, tetapi untuk kembali kepada sesuatu yang sejak awal sudah ada. Dirimu yang sejati, yang tersembunyi di balik lapisan-lapisan keakuan dan ilusi dunia. Kau mungkin telah berkelana jauh dalam hidup, mengejar bayangan-bayangan yang tampak bersinar, namun selalu menghilang ketika kau dekati. Kau mungkin telah mengira kebahagiaan itu berada pada sesuatu yang bisa kau miliki atau kau genggam. Namun semakin lama, semakin kau sadar bahwa semua yang kau kejar hanyalah bayangan di dinding gua kehidupan, dan semakin kau mengejarnya, semakin jauh kau tersesat dari cahaya hakikat. Maka ketika kelelahan itu datang, ketika hatimu mulai bosan dengan permainan dunia, jangan buru-buru mengusir rasa itu, karena mungkin disitulah Allah sedang mengundangmu untuk kembali mengenalnya melalui pintu dirimu sendiri. Engkau adalah rahasia Allah yang berjalan. Setiap hembusan napasmu bukan sekadar tanda bahwa kau hidup, melainkan pesan tersembunyi dari Sang Hidup yang sebenarnya. Setiap detak jantung adalah zikir tanpa kata. Setiap tatapan matamu adalah pantulan dari cahaya yang tak pernah padam. Namun manusia sering lupa. Ia sibuk menjadi apa yang bukan dirinya, sibuk membangun identitas di luar, dan lupa bahwa yang paling penting adalah rumah di dalam. Tempat di mana Allah menunggu dengan penuh kasih, tanpa syarat, tanpa bentuk, tanpa jarak. Maka diamlah sejenak, lepaskan segala gelisahmu, dan dengarkan. Ada keheningan yang lebih hidup daripada suara, ada cahaya yang tak menyilaukan, namun menghangatkan seluruh keberadaanmu. Itulah dirimu yang sejati. Ketika engkau mulai menyadari bahwa semua yang ada di luar hanyalah cermin dari keadaan di dalam, maka dunia pun mulai berubah tanpa benar-benar berubah. Mata yang melihat tetap sama, tapi yang memandang sudah berbeda. Kau mulai memahami bahwa tidak ada yang benar-benar terpisah. Tidak ada aku dan engkau, tidak ada milikku dan milikmu. Semua hanyalah satu gerak dari kehendak ilahi. Dan dalam penyadaran itu, sesuatu di dalam hatimu melembut. Kau tidak lagi memaksa dunia mengikuti keinginanmu, tapi membiarkan segalanya mengalir dalam iramanya. Kau mulai hidup bukan untuk mengejar, tapi untuk menyaksikan. Bukan untuk menguasai, tapi untuk mengenal. Dan di titik itulah, engkau mulai mengerti makna sabdanya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ayat itu bukan sekadar kalimat untuk dihafal, melainkan kebenaran untuk dirasakan dalam diam yang paling dalam. Tuhan tidak jauh, Ia tidak di langit yang tinggi atau di tempat yang sulit dijangkau. Ia hadir dalam setiap tarikan napas, dalam setiap denyut nadi, dalam setiap rasa yang tumbuh tanpa sebab. Engkau tidak perlu mencarinya kemana-mana, karena Dia tidak pernah meninggalkanmu. Yang perlu kau lakukan hanyalah berhenti berlari dan melihat ke dalam. Karena di sanalah, di balik kesadaranmu sendiri, Allah menunggu dengan cahaya yang tak pernah padam, berbisik lembut dalam keheningan.
Aku di sini dalam dirimu. Bab 2. Cermin kesadaran. Ketika engkau menatap ke dalam cermin, mungkin yang pertama kau lihat adalah wajah yang telah kau kenal selama ini. Wajah yang menua, mata yang kadang redup, senyum yang tak selalu sama. Namun jika engkau menatap sedikit lebih dalam, melewati kulit, melewati daging, melewati nama dan cerita yang melekat pada dirimu, engkau akan menyadari bahwa yang sedang memandang balik dari cermin itu bukan sekadar rupa fisik. Ada sesuatu yang hidup di balik tatapan itu, sesuatu yang melihat melalui matamu, namun bukan matamu. Itulah kesadaran ruh yang menyaksikan segala yang terjadi, namun tak pernah tersentuh oleh apapun yang disaksikan. Dialah saksi abadi di balik setiap pengalamanmu. Cahaya halus yang tak lahir dan tak mati, yang hadir di setiap waktu namun tak terikat oleh waktu. Namun manusia terlalu sering terpesona oleh bayangan yang tampak di permukaan. Ia memolesnya, menghiasinya, mencintainya, lalu takut kehilangannya. Ia lupa bahwa bayangan itu bukan dirinya yang sejati. Sama seperti seseorang yang terpukau pada riak air dan lupa pada kedalaman samudera. Diri sejati bukanlah bayangan yang berubah-ubah di permukaan kehidupan, tetapi kedalaman yang hening di mana semua riak muncul dan tenggelam. Di sana, di pusat kesadaranmu yang paling dalam, tidak ada dualitas. Tidak ada baik dan buruk, tinggi dan rendah, aku dan kamu. Hanya ada satu kesadaran murni yang menyaksikan semuanya dalam keutuhan. Jika engkau ingin mengenal Allah, kenalilah siapa yang sedang menyadari keberadaanmu saat ini. Karena yang mengenal, yang merasa, yang hidup di balik segala pengalaman itu, bukanlah pribadi yang kau sebut aku dengan segala batasnya. Ia adalah hembusan dari ruhnya yang ditiupkan kepadamu, percikan kecil dari cahaya yang tak terhingga. Maka setiap kali engkau merasa terpisah dari Tuhan, ketahuilah bahwa yang terpisah hanyalah pikiranmu, bukan hakikatmu. Pikiranmu menciptakan jarak, namun jiwamu selalu dekat karena ia berasal dari yang maha dekat. Dalam kesadaran sejati, engkau akan menyadari bahwa setiap pengalaman hidup, suka dan duka, keberhasilan dan kegagalan, bahkan kebingungan spiritual yang kau alami, semuanya adalah cermin yang memantulkan aspek-aspek dari dirimu sendiri. Dunia luar hanyalah teater tempat hatimu diperlihatkan melalui bentuk dan peristiwa. Ketika engkau marah, dunia akan tampak kacau. Ketika engkau damai, dunia pun terasa indah. Maka jangan terlalu sibuk memperbaiki dunia sebelum engkau mengenali wajahmu sendiri di dalamnya. Karena dunia hanyalah cermin, dan yang tampak di dalamnya hanyalah pantulan dari kesadaranmu. Dan pada akhirnya, ketika engkau mampu menatap tanpa menilai, menyaksikan tanpa mengikat, mencintai tanpa menggenggam, maka engkau akan merasakan sesuatu yang suci mengalir dalam dirimu. Sebuah rasa tenang yang tidak berasal dari dunia, namun dari sumber segala kehidupan. Engkau tidak lagi melihat dirimu terpisah dari yang lain, karena yang melihat dan yang dilihat ternyata satu. Pada saat itu engkau akan memahami rahasia terbesar dari makrifat, bahwa tidak ada yang perlu dicari, karena tidak ada yang hilang. Allah tidak pernah jauh. Ia hanya menunggu sampai engkau berhenti mencarinya di luar dan mulai melihat ke dalam cermin kesadaranmu sendiri. Tempat di mana ia selalu bersemayam, menatapmu dengan pandangan cinta yang abadi. Bab 3. Tirai ilusi dunia. Dunia ini tampak begitu nyata di mata manusia, begitu hidup, begitu memikat, begitu padat oleh warna dan peristiwa. Namun sesungguhnya, ia hanyalah panggung bayangan, sebuah ilusi halus yang dirangkai oleh persepsi, oleh panca indera, oleh pikiran yang sibuk menamai segala sesuatu. Kita melihat bentuk dan menganggapnya kekal, padahal setiap bentuk hanyalah lintasan, seperti buih di atas lautan yang tampak sebentar lalu lenyap tanpa jejak. Dunia tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Ia hidup karena engkau memandangnya, karena kesadaranmu memantulkan cahaya padanya. Tanpa kesadaran, dunia hanyalah diam, tanpa makna, tanpa gerak. Maka siapa yang sebenarnya lebih nyata, dunia yang tampak, atau kesadaran yang menyaksikan dunia itu? Manusia terlahir dalam tirai tebal yang menutupi pandangan batin. Ia tumbuh mengenal dunia melalui rasa dan panca indera,
lalu menyimpulkan bahwa inilah kenyataan. Ia belajar mencintai yang bisa disentuh, mengagumi yang bisa dilihat, dan mengejar yang bisa dimiliki. Namun semakin kuat ia menggenggam, semakin cepat semuanya terlepas. Harta yang dikumpulkan lenyap, nama yang dibangun hilang, bahkan tubuh yang dirawat dengan penuh cinta pun suatu saat akan kembali menjadi tanah. Begitulah sifat ilusi. Ia tampak menawan, namun tidak pernah benar-benar ada. Setiap kehilangan yang kau alami sejatinya adalah pengingat dari Tuhan, agar engkau berhenti mencintai bayangan dan mulai mencari Sang Pemilik cahaya yang menampakkan segala bayangan itu. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa dunia hanyalah tirai, maka cara pandangnya terhadap kehidupan pun berubah. Ia tidak lagi menolak penderitaan, karena ia tahu di balik rasa sakit ada rahasia kelembutan Tuhan yang sedang mengajar. Ia tidak lagi mabuk oleh kenikmatan, karena ia tahu di balik rasa nikmat ada pesan agar ia bersyukur dan tidak lalai. Dunia bukan musuh bagi orang yang terjaga, dunia justru menjadi kitab terbuka yang penuh tanda-tanda kebesaran Allah. Setiap peristiwa, bahkan yang tampak kecil dan sepele, adalah ayat hidup yang berbicara dalam bahasa ilahi kepada hati yang mau mendengar. Namun hanya hati yang tenang yang dapat membaca bahasa itu. Karena ketika hati dipenuhi ambisi, kedengkian, dan keluh kesah, pandangan batin menjadi kabur. Dunia pun tampak seperti hutan yang menyesatkan, bukan taman yang menyegarkan. Maka Allah sering menurunkan ujian bukan untuk menghukum, melainkan untuk membersihkan kaca kesadaranmu dari debu dunia. Ia ingin engkau melihat dengan mata yang baru, mata rohani yang menembus di balik bentuk, yang tak lagi terpukau oleh penampilan, tapi menyaksikan esensi di balik segala hal. Ketika mata itu terbuka, dunia yang sama akan tampak berbeda. Engkau tidak lagi melihat dunia sebagai beban, tapi sebagai tirai indah yang menutupi wajah Tuhan agar engkau belajar merindukannya. Dan ketika tirai itu perlahan terbuka oleh cahaya kesadaran, engkau akan menyadari sesuatu yang mengguncang jiwamu dengan lembut. Bahwa tidak ada yang benar-benar terpisah, bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari kehendak yang satu. Engkau bukan pengembara yang terpisah dari tujuan, karena setiap langkahmu adalah bagian dari perjalanan pulang kepadanya. Dunia bukan penjara, melainkan cermin, dan kehidupan ini bukan sekadar cerita, melainkan panggilan lembut dari Sang Pencipta untuk mengenal siapa sebenarnya yang hidup di dalam dirimu. Maka tataplah dunia ini dengan mata yang baru, bukan sebagai ilusi untuk dikejar, tapi sebagai pesan untuk dipahami. Karena di balik segala yang tampak fana, sesungguhnya hanya Allah yang abadi. Bab 4. Cahaya di balik gelap. Ada masa di mana langit kehidupan tampak redup, di mana hati terasa berat tanpa sebab, seolah seluruh cahaya yang dulu menyinari langkahmu tiba-tiba padam. Di saat seperti itu, banyak jiwa merasa hilang arah, seakan Tuhan menjauh dan doa tidak lagi bergaung. Namun sesungguhnya, justru di dalam kegelapan itulah cahaya sejati sedang dipersiapkan untuk lahir. Karena tidak ada mata yang mampu mengenali terang sebelum ia pernah berjalan dalam gelap. Begitulah rahasia perjalanan batin. Tuhan tidak selalu hadir dalam bentuk keindahan. Kadang ia bersembunyi di balik kepedihan agar engkau belajar melihat dengan mata hati, bukan mata dunia. Kegelapan bukan hukuman, ia adalah rahim tempat cahaya tumbuh. Di dalam kesendirian, di dalam luka, di dalam kegelisahan yang tak terjelaskan, Allah sedang mengundangmu untuk berhenti menggenggam apa yang bukan milikmu. Dunia telah mengajarkanmu cara berlari, tapi kegelapan mengajarkanmu cara bersujud. Dunia mengajarkanmu mencari di luar, tapi kegelapan memaksamu menoleh ke dalam. Dan ketika engkau benar-benar diam, di titik kelelahan yang paling dalam, engkau akan mulai mendengar sesuatu yang lembut. Bisikan kasih yang selama ini tertutup oleh riuhnya pikiran dan keinginan. Itulah suara ilahi, berbicara tanpa kata, menyentuh tanpa sentuhan, hadir tanpa bentuk. Banyak yang mengira bahwa makrifat adalah perjalanan menuju cahaya, padahal sejatinya ia adalah perjalanan melewati gelap untuk mengenal sumber cahaya itu sendiri. Gelap adalah guru yang jujur. Ia memisahkan antara yang palsu dan yang hakiki. Ia menyingkap semua topeng yang selama ini kau kenakan. Topeng kekuatan, topeng keyakinan, bahkan topeng keikhlasan. Dalam gelap, engkau tak bisa berpura-pura.
segala yang palsu akan runtuh, menyisakan dirimu yang paling jujur, yang paling telanjang di hadapan Allah. Dan justru dari kejujuran itulah cahaya baru mulai menyala. Bukan cahaya yang datang dari luar, tetapi cahaya yang memang sudah ada di dalam dirimu sejak awal, hanya tertutup oleh debu kesibukan dan ego. Ketika engkau mulai menerima gelap bukan sebagai musuh, melainkan sebagai bagian dari rahmat, maka engkau akan menemukan kedamaian yang aneh tapi indah. Engkau mulai memahami bahwa tak ada satupun peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Setiap kesedihan, setiap kehilangan, setiap kebisuan dari langit adalah cara Allah mengajari hatimu untuk kembali mendengar. Engkau akan tahu bahwa bahkan di saat engkau merasa paling sendiri, sebenarnya engkau sedang dipeluk oleh kasih yang tak terlihat. Tuhan tidak pernah pergi, hanya pandanganmu lah yang tertutup oleh kabut kesedihan. Maka biarkan air matamu jatuh, ia bukan tanda kelemahan, melainkan tanda pembersihan, agar matamu mampu melihat cahayanya kembali. Dan pada akhirnya, engkau akan sadar bahwa kegelapan hanyalah sisi lain dari cahaya. Ia bukan lawan tetapi pintu. Tanpa malam engkau tak akan mengenal fajar, tanpa sunyi engkau tak akan mendengar bisikan Tuhan. Maka jangan takut ketika hidup membawamu ke lembah yang kelam, sebab disitulah akar keimananmu menembus bumi, mencari sumber air kehidupan yang sejati. Dan ketika saatnya tiba, engkau akan tumbuh menjadi pohon rohani yang tegak dan teduh, dengan cahaya yang tidak lagi dipinjam dari dunia, tetapi terpancar dari dalam jiwamu sendiri. Cahaya yang berasal dari cahaya di atas segala cahaya. Bab 5. Rasa yang menyentuh Tuhan. Di balik segala doa yang terucap, di balik setiap zikir yang bergetar di bibir, sesungguhnya ada sesuatu yang jauh lebih halus, lebih dalam, lebih sejati, yakni rasa. Rasa adalah bahasa pertama jiwa, bahasa yang tak memerlukan kata, namun langsung dimengerti oleh Tuhan. Saat engkau berzikir dengan hati yang kosong dari rasa, itu hanyalah bunyi. Namun ketika engkau berzikir dengan hati yang hadir, dengan perasaan yang menunduk dan mengakui kelemahanmu, disitulah zikir berubah menjadi percakapan rahasia antara hamba dan Sang Khalik. Rasa adalah jembatan antara makhluk dan pencipta. Ia bukan sekadar perasaan, melainkan kesadaran akan kehadiran ilahi yang meliputi segala sesuatu. Ketika engkau mulai mengenali rasa ini, engkau akan tahu bahwa setiap detak hati adalah panggilan untuk kembali. Setiap tarikan napas adalah ajakan untuk mengingat. Bahkan diam pun menjadi doa. Rasa tidak lahir dari banyaknya ilmu, melainkan dari kejernihan hati yang mau hadir tanpa topeng. Ia tumbuh dari kejujuranmu terhadap dirimu sendiri, dari pengakuan tulus bahwa engkau tidak memiliki apa-apa. Saat engkau berhenti berusaha mengendalikan segalanya dan mulai berserah dengan lembut, rasa itu mengalir begitu saja, seperti air yang menemukan jalannya ke laut. Ia membawa ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata, hanya bisa dirasakan oleh hati yang sunyi. Dan dari rasa itulah lahir makrifat. Karena Tuhan tidak dikenal melalui akal yang menganalisis, tapi melalui hati yang merasa. Akal dapat memahami ayat, tapi hati dapat menyentuh maknanya. Akal berbicara tentang Tuhan, tapi hati berbicara dengan Tuhan. Itulah mengapa orang-orang yang mengenal Allah selalu tampak tenang. Bukan karena hidup mereka tanpa ujian, tapi karena mereka telah belajar merasakan kehadirannya di tengah setiap ujian itu. Bagi mereka senang dan sedih hanyalah dua wajah dari kasih yang sama. Nikmat dan musibah hanyalah dua nada dari lagu yang sama. Mereka tak lagi menuntut karena mereka telah merasakan bahwa segala sesuatu datang dari tangan yang sama, tangan yang penuh cinta. Namun rasa ini hanya bisa tumbuh dalam hati yang lembut. Hati yang keras oleh keangkuhan tidak akan mampu merasakan sentuhan Tuhan, sebagaimana batu tidak mampu menyerap air. Maka Allah seringkali mengizinkan hati manusia hancur, bukan untuk menghukumnya, melainkan agar ia kembali lembut. Di saat air mata menetes, di saat engkau merasa lemah, justru disitulah pintu rasa dibuka. Air mata yang jatuh karena Allah bukanlah tanda kehancuran, melainkan tanda penyucian. Setelah hati mencair, ia akan menjadi wadah bagi cahayanya. Dan di sanalah engkau mulai hidup, bukan dengan pikiran, tapi dengan rasa. Rasa yang menyentuh Tuhan tidak datang dengan suara besar atau peristiwa ajaib.
Ia hadir dengan senyap, di antara hembusan angin, di antara denyut nadi, di antara keheningan malam ketika engkau sendiri dan hanya ada Dia. Disitulah engkau akan tahu bahwa seluruh hidup ini adalah doa yang panjang, dan setiap perasaanmu adalah ayat yang berbicara. Maka peliharalah rasa itu, jangan biarkan ia mati oleh kesibukan dunia. Jadikan setiap langkah sebagai zikir, setiap pandangan sebagai tadabbur, dan setiap detak jantung sebagai salam kepada Sang Pencipta. Karena ketika hati telah mengenal rasa ini, engkau tidak lagi sekadar mengenal Tuhan melalui namanya, tapi melalui kehadirannya yang senantiasa menyelimuti seluruh keberadaanmu. Dan pada akhirnya engkau akan mengerti bahwa jalan menuju Allah bukanlah melalui jarak, tapi melalui rasa-rasa yang menunduk, mencinta, dan menyerahkan seluruh diri kepadanya. Bab 6. Diri yang lenyap, Allah yang tampak. Ada satu tahap dalam perjalanan makrifat ketika semua yang selama ini kau anggap sebagai aku mulai memudar perlahan. Nama, kebanggaan, bahkan rasa memiliki terhadap amal dan kebaikan yang pernah kau lakukan, semuanya mulai kehilangan makna. Bukan karena engkau menjadi tidak peduli, tetapi karena engkau mulai menyadari bahwa segala yang terjadi tidak pernah benar-benar berasal dari dirimu. Nafas yang keluar masuk bukan atas kehendakmu, detak jantung berdenyut bukan karena perintahmu, bahkan pikiran yang melintas pun tidak pernah sepenuhnya milikmu. Engkau mulai melihat bahwa segala sesuatu adalah gerak dari kehendak yang satu. Dan di titik itu, keakuan pun mulai larut seperti garam yang hilang dalam air. Inilah fase di mana diri yang palsu lenyap dan yang tampak hanyalah Allah semata. Fana, itulah nama lembut dari lenyapnya diri. Ia bukan hilang dalam kegelapan, tapi larut dalam cahaya. Bukan kehilangan jati diri, tapi menemukan jati diri yang sejati, bahwa tiada yang ada selain Dia. Ketika ego melebur, pandanganmu pun berubah. Engkau tidak lagi melihat dirimu sebagai pelaku, tapi sebagai saksi yang menyaksikan Allah bekerja melalui segala sesuatu. Segala pujian yang datang tidak lagi menumbuhkan kesombongan, karena engkau tahu tidak ada yang pantas dipuji selain Dia. Segala celaan pun tidak lagi melukai, karena engkau tahu tidak ada yang benar-benar disentuh oleh celaan itu selain bayangan duniawi yang fana. Di sini, engkau mulai hidup dalam kesadaran bahwa aku hanyalah alat dan hanya Dia yang berkehendak, berbicara dan bergerak melalui kehidupan ini. Dalam keadaan ini, cinta kepada Allah bukan lagi sekadar perasaan hangat dalam doa, tapi menjadi pengalaman yang menyeluruh. Engkau melihat wajahnya di setiap makhluk, mendengar suaranya di setiap kejadian, dan merasakan sentuhannya di setiap napas kehidupan. Dunia yang dulu tampak terpisah kini menjadi satu lautan besar yang bergetar dalam zikir abadi. Tidak ada lagi batas antara yang menyembah dan yang disembah, karena yang sejatinya menyembah pun adalah Dia, yang menyembah dirinya melalui bentuk dirimu. Disinilah makna hakiki dari kalimat La ilaha illallah menjadi nyata. Tiada daya, tiada kehendak, tiada keberadaan selain Allah. Namun jalan menuju lenyapnya diri bukanlah jalan yang mudah. Ego manusia akan berusaha keras mempertahankan keberadaannya. Ia takut hilang karena ia belum tahu bahwa di balik kehilangannya justru ada kebebasan yang sempurna. Maka Allah seringkali membimbingmu dengan cara yang halus tapi dalam. Dengan menelanjangi segala yang kau banggakan, dengan mengambil sesuatu yang kau anggap milikmu, dengan menunjukkan betapa lemah dirimu tanpa pertolongannya. Semua itu bukan hukuman, melainkan rahmat yang membebaskan, karena hanya ketika engkau benar-benar hancur, engkau dapat melihat siapa yang selama ini menopangmu. Dan ketika engkau sadar bahwa yang menopangmu adalah Dia, maka tidak ada lagi ruang untuk takut atau sombong. Yang tersisa hanyalah rasa takjub dan sujud yang tak berkesudahan. Dan setelah fana, datanglah baka, kekekalan dalam kesadaran ilahi. Engkau hidup di dunia, tapi tidak lagi milik dunia. Engkau bekerja, berbicara, mencinta, tapi semua itu menjadi bentuk ibadah tanpa batas. Karena engkau tahu siapa yang sebenarnya hidup melalui dirimu. Setiap langkah menjadi langkahnya, setiap pandangan menjadi pandangannya, setiap napas menjadi napas zikir. Inilah rahasia keberadaan para kekasih Allah.
Mereka tetap hidup seperti manusia biasa, namun batin mereka sepenuhnya tenggelam dalam samudera ketuhanan. Diri mereka telah lenyap, dan yang tampak hanyalah Allah semata, yang hidup, yang kekal, yang indah tanpa batas. Dan ketika engkau sampai di titik itu, engkau tidak lagi mencari Allah, karena engkau telah menjadi bagian dari kesadaran yang mengenalnya. Engkau bukan lagi pencari, tetapi yang ditemukan. Engkau bukan lagi bayangan, tetapi pantulan cahayanya yang murni. Bab 7. Diam, bahasa para kekasih Allah. Ada saat dalam perjalanan spiritual ketika semua kata menjadi terlalu kecil untuk menampung makna, dan semua suara terasa terlalu ramai untuk menyampaikan kebenaran. Di titik itu, engkau akan mulai memahami bahwa diam bukanlah kekosongan, melainkan bahasa yang paling dalam di antara manusia dan Tuhannya. Diam bukan berarti tiada gerak, tetapi gerak yang kembali kepada keheningan asal. Di dalam diam, tidak ada aku yang berbicara, dan engkau yang mendengar, yang ada hanyalah kesadaran yang menyatu dalam kehadiran. Para kekasih Allah tidak banyak berbicara, bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena mereka tahu terlalu banyak tentang hal-hal yang tak bisa diucapkan. Kata hanya mampu mengantarkan sampai tepian. Sisanya harus diselami dalam diam yang penuh cahaya. Diam adalah ruang tempat segala rahasia terlahir. Di sanalah Allah berbisik tanpa suara dan hati mendengar tanpa telinga. Keheningan bukan berarti tidak ada bunyi, tapi ketenangan yang melingkupi segala bunyi, seperti langit yang tetap luas meski awan berlalu. Dalam diam, engkau mulai mendengar sesuatu yang selama ini tertutup oleh kebisingan pikiran. Bisikan lembut yang berkata, "Aku bersamamu." Itulah suara ilahi yang tak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan oleh hati yang telah jernih. Maka para arif selalu mencari waktu untuk menyepi, bukan untuk melarikan diri dari dunia, melainkan untuk kembali mendengar nyanyian Tuhan yang terus bergetar di dalam jiwa mereka. Ketika engkau belajar diam, engkau sedang belajar mengosongkan dirimu agar Allah memenuhi ruang itu. Selama pikiranmu masih ramai oleh keinginan dan ketakutan, suara Tuhan tidak akan terdengar, bukan karena Ia tidak berbicara, tetapi karena hatimu terlalu bising. Dia mengajarkanmu untuk menyingkir dari jalanmu sendiri, untuk tidak menafsirkan setiap hal, dan membiarkan hidup berjalan sesuai kehendaknya. Di dalam diam, tidak ada lagi aku yang menilai, hanya ada penyaksian yang tenang terhadap segalanya. Itulah sebabnya keheningan lebih jujur daripada 1000 doa. Ia tidak meminta, tidak menuntut, hanya menerima dengan sepenuh hati. Dan disitulah secara perlahan, engkau akan merasakan kehadirannya yang begitu dekat, begitu lembut, begitu nyata. Para kekasih Allah menemukan makrifat bukan di tengah keramaian kata, tapi di tengah kesunyian batin. Mereka mengerti bahwa setiap kali mereka berbicara tentang Allah, sesungguhnya mereka sedang berbicara dalam keterbatasan, sebab yang tak terbatas tidak bisa dijelaskan oleh kata. Maka mereka lebih memilih diam, bukan karena tidak mampu, tapi karena rasa hormat pada keagungannya. Mereka tahu bahwa kadang diam lebih fasih dari ribuan kalimat. Di balik diam itulah mereka menyembunyikan cinta, di balik hening itulah mereka menyimpan rahasia yang hanya Allah dan hatinya yang tahu. Diam menjadi bentuk ibadah yang paling murni, karena tidak ada lagi ruang bagi ego untuk menampakkan diri. Dan ketika engkau sudah mengenal makna diam yang sejati, engkau akan menyadari bahwa seluruh semesta pun sebenarnya sedang berzikir dalam keheningan. Gunung tidak berbicara, tapi tunduk dalam diam. Laut tidak bersuara, tapi bertasbih dengan gelombangnya. Bintang tidak berseru, tapi memancarkan cahayanya dengan taat. Begitu pula jiwa yang telah mengenal Allah. Ia tidak lagi banyak berkata-kata, karena setiap hembusan napasnya telah menjadi zikir. Ia tidak lagi sibuk menasihati dunia, karena hidupnya sendiri telah menjadi nasihat yang hidup. Ia tidak lagi berdebat tentang Tuhan, karena ia telah melihat bahwa seluruh keberadaannya adalah tanda darinya. Di titik inilah, diam bukan lagi sekadar keheningan, tetapi pertemuan, tempat di mana jiwa berhenti mencari, dan akhirnya menemukan bahwa yang ia cari ternyata selalu hadir dalam keheningan dirinya sendiri. Bab 8. Ketika alam bicara. Jika engkau benar-benar hening di dalam,
engkau akan mulai mendengar sesuatu yang tidak pernah hilang sejak awal waktu. Suara alam yang berbicara dalam bahasa rahasia, bahasa yang tidak terdiri dari huruf dan bunyi, tetapi dari getaran kesadaran yang menyatu dengan Sang Pencipta. Daun yang gugur di halaman tidak jatuh tanpa izin, angin yang bertiup lembut tidak berhembus tanpa tujuan, ombak yang berdebur pun tidak pernah lelah menyebut namanya. Segala sesuatu di alam semesta ini sedang berbicara tentang Allah, tentang kasih dan kebijaksanaannya yang tersembunyi di balik bentuk. Tapi hanya hati yang terjaga yang bisa mendengarnya. Hanya jiwa yang diam yang mampu membaca ayat-ayat yang tertulis, bukan di kertas, melainkan di wajah ciptaannya. Langit yang luas bukan sekadar pemandangan, ia adalah kitab yang terbuka. Bintang-bintang adalah huruf-huruf cahaya yang menyusun kalimat tentang kebesaran Tuhan. Gunung-gunung berdiri tegak bukan hanya karena kekuatan bumi, melainkan karena perintah ilahi yang menjadikannya tanda kekokohan iman. Air yang mengalir, hujan yang turun, pepohonan yang tumbuh, semuanya adalah saksi yang tunduk kepada hukum yang sama. Kun fayakun. Maka, barang siapa yang hatinya terbuka, ia akan menyadari bahwa setiap embun di pagi hari adalah salam kasih dari Allah. Setiap cahaya matahari yang menembus dedaunan adalah pelukan lembut darinya yang menyapa tanpa suara. Alam bukan benda mati, ia hidup, berzikir, dan bersujud dalam ritme yang tak pernah berhenti. Namun manusia yang diberi akal dan hati seringkali paling tuli terhadap zikir itu. Ia berjalan di atas bumi tapi lupa bersyukur kepada yang menopangnya. Ia menikmati udara tapi jarang memuji Sang Pemberi napas. Ia memetik hasil bumi tapi tak ingat siapa yang menumbuhkannya dari tanah yang kering. Padahal seluruh ciptaan telah lebih dahulu mengenal Tuhannya, lebih dahulu tunduk kepada kehendaknya tanpa ragu dan tanpa perlawanan. Maka siapa sebenarnya yang lebih hidup? Mereka yang sibuk berbicara tentang Tuhan atau pepohonan yang diam tapi terus berzikir dengan setiap helai daunnya? Alam adalah guru sunyi bagi siapapun yang mau belajar. Ia tidak mengajar dengan kata-kata, melainkan dengan keteladanan yang murni. Jika engkau mau mendengar, engkau akan tahu bahwa setiap hembusan angin membawa pesan, kadang lembut, kadang mengguncang. Ketika hujan turun deras dan langit menangis, itu bukan semata-mata cuaca, tetapi tanda bahwa kasih Allah sedang membersihkan bumi dan hati. Ketika badai datang dan menggoyang, itu bukan amarah semesta, melainkan panggilan agar manusia sadar betapa lemah ia di hadapan Yang Maha Kuasa. Dan ketika pelangi muncul setelah hujan, itu adalah janjinya bahwa di balik setiap ujian, selalu ada keindahan yang menunggu untuk disyukuri. Maka jangan sekadar melihat alam, tapi dengarkanlah ia. Karena di balik setiap geraknya, engkau akan menemukan pantulan wajah Tuhan yang sedang berbicara dengan lembut melalui ciptaannya. Dan pada akhirnya, ketika engkau benar-benar memahami bahwa alam tidak pernah diam, engkau akan merasakan bahwa hidup ini sendiri adalah zikir yang terus berputar. Engkau akan berjalan di atas bumi bukan sebagai penguasa, tapi sebagai saksi. Engkau akan memandang langit bukan dengan rasa ingin memiliki, tapi dengan rasa rindu kepada Yang Menciptakan. Setiap suara burung, setiap disir angin, setiap gemericik air akan menjadi ayat-ayat yang berbicara langsung kepada hatimu. Engkau tidak lagi memisahkan antara alam dan ibadah, karena semuanya menjadi satu tarikan napas yang suci. Di saat itu, engkau akan tahu, semesta ini tidak hanya diciptakan untuk dilihat, tetapi untuk mengingatkanmu akan zat yang tak terlihat. Allah yang hadir dalam segala sesuatu, namun tak serupa dengan apapun. Bab 9, Rahasia Takdir dan Kehendak Ilahi. Ada sebuah rahasia yang hanya dapat dimengerti ketika seseorang berhenti melawan dan mulai menerima rahasia takdir. Takdir bukan rantai yang membelenggu kebebasan, melainkan pola halus yang dirancang oleh kehendak ilahi agar setiap jiwa menemukan jalan pulangnya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar rencananya, bahkan gerakan sekecil debu yang menari di sinar matahari pun memiliki tempatnya dalam ketentuan yang sempurna. Apa yang tampak sebagai kebetulan hanyalah keteraturan yang belum dipahami. Apa yang terasa sebagai kehilangan sebenarnya adalah penyusunan kembali takdir,
menuju keseimbangan yang lebih tinggi. Maka barang siapa yang mampu melihat dengan mata hati, ia akan berhenti bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Dan mulai berbisik lembut, "Aku tahu engkau sedang mengajariku sesuatu." Kehendak Allah tidak pernah kejam, meski terkadang membungkus diri dalam bentuk yang menyakitkan. Seperti api yang membakar kotoran emas agar kemurniannya tampak, begitu pula ujian membakar ilusi diri agar hati kembali jernih. Dalam setiap kesulitan, tersembunyi kasih yang mendidik. Dalam setiap penundaan, ada kebijaksanaan yang menjaga. Dan dalam setiap kehilangan, tersimpan kasih yang mengundangmu untuk tidak bergantung selain kepadanya. Maka jangan buru-buru menyebut sesuatu sebagai musibah, karena seringkali justru dari situlah pintu makrifat terbuka. Ketika segala peganganmu terlepas satu persatu, engkau akhirnya menyadari bahwa tangannya tak pernah benar-benar melepaskanmu. Namun memahami takdir tidak berarti pasrah dalam kelalaian. Ia adalah kepasrahan yang sadar, bukan menyerah tanpa arah. Orang yang mengenal takdir tidak berhenti berusaha, justru beramal dengan hati yang tenang, karena ia tahu hasilnya bukan dari dirinya. Ia bekerja bukan untuk membuktikan kekuatan diri, tapi sebagai bentuk pengabdian kepada Yang Maha Menggerakkan. Segala usaha adalah doa dalam bentuk tindakan. Segala hasil adalah surat jawaban dari langit. Maka berjalanlah di dunia ini dengan penuh kesungguhan, namun dengan hati yang damai, sebab engkau tahu bahwa setiap langkah sudah ditentukan, setiap detik sudah ditulis, dan setiap napas adalah bagian dari kisah yang telah disusun dengan kasih. Di sisi lain, rahasia takdir juga mengajarkan kelembutan dalam memandang orang lain. Ketika engkau melihat seseorang tersesat, jangan cepat menghakimi, karena mungkin ia sedang menempuh takdir yang akan menuntunnya kembali pada cahaya. Ketika engkau melihat seseorang berhasil, jangan iri, karena keberhasilannya pun adalah bagian dari skenario yang dikehendaki untuknya. Dunia ini adalah panggung tempat setiap jiwa memainkan peran sesuai naskah yang diberikan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semuanya sedang menjalani pelajaran yang berbeda, tapi menuju guru yang sama. Maka yang bijak tidak sibuk menilai, ia hanya menyaksikan dengan kasih, karena ia tahu semua sedang digerakkan oleh tangan yang sama, menuju kesempurnaan yang satu. Dan ketika engkau benar-benar memahami rahasia takdir, engkau akan merasakan kedamaian yang tidak dapat dijelaskan. Engkau akan berdiri di tengah badai kehidupan tanpa kehilangan keseimbangan, karena engkau tahu bahwa badai itu pun tunduk kepada perintahnya. Engkau akan menangis tanpa kecewa, tertawa tanpa lupa, bekerja tanpa takut gagal, mencinta tanpa ingin memiliki, karena engkau hidup di dalam kesadaran bahwa tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kehendak Allah. Di saat itu, engkau tidak lagi terombang-ambing oleh dunia, karena engkau telah tenggelam dalam samudera kepastian ilahi. Dan dalam samudera itu, hanya ada satu suara yang tersisa, suara yang berkata lembut di kedalaman jiwamu, "Tenanglah, karena segala sesuatu telah aku atur dengan cinta." Bab 10. Kembali ke asal, jiwa yang pulang. Pada akhirnya, setiap perjalanan spiritual bermuara pada satu arah, pulang. Pulang bukan berarti pergi ke tempat lain, tetapi kembali kepada kesadaran semula, ketika jiwa masih murni, bebas dari kabut dunia, dan mengenal Tuhannya dengan sebenar-benarnya pengenalan. Sejak awal kita bukanlah makhluk asing di alam ini, kita hanyalah penziarah yang singgah sebentar dalam tubuh dan waktu. Kita datang dari Allah dan kepadanya pula kita akan kembali. Segala pencarian, segala perjuangan, segala tangisan dan sujud, pada hakikatnya hanyalah panggilan batin untuk pulang ke rumah asal, ke hadiratnya, ke pelukan cahaya yang tiada batas. Maka jangan takut terhadap kematian, karena kematian bukan akhir, melainkan pintu yang terbuka menuju kampung abadi. Hanya ego yang takut berpisah, sedangkan jiwa mengenali arah pulangnya dengan pasti. Dalam perjalanan kembali itu, manusia harus menanggalkan satu demi satu pakaian dunia yang menutupi jiwanya. Kedudukan, pujian, ambisi, bahkan rasa memiliki terhadap amal kebaikan, semua itu perlahan harus dilepaskan, karena tidak ada satupun yang dapat dibawa melewati gerbang keabadian selain keikhlasan. Allah tidak memandang banyaknya amal, melainkan kebersihan niat
dan ketundukan hati. Jiwa yang bersih adalah jiwa yang ringan. Ia tidak menolak kehendak Allah, tidak pula menggugat masa lalunya. Ia hanya berjalan dengan damai, seolah berkata, "Aku siap kembali, karena Engkaulah tujuan setiap langkahku." Dan saat kesadaran itu tumbuh, hidup di dunia pun berubah makna. Bukan lagi tempat menimbun, melainkan tempat menanam. Bukan lagi ajang mengejar, melainkan kesempatan untuk mengenal. Kepulangan sejati bukan dimulai setelah tubuh terbaring, tapi saat hati sudah menyerah kepada Allah sepenuhnya. Ketika engkau tidak lagi berjuang melawan aliran takdir, melainkan mengalir bersama arus cintanya, disitulah engkau sebenarnya sudah mulai pulang. Dunia masih melihatmu berjalan, berbicara, tersenyum, bekerja seperti manusia biasa, tapi jiwamu telah berada di pangkuannya. Inilah keadaan para arif billah. Mereka hidup di dua dunia. Di bumi mereka menunaikan amanah, di langit mereka telah sampai. Mereka tidak lagi berjarak dengan Tuhannya, karena dinding keakuan telah runtuh, dan yang tersisa hanyalah kesadaran ilahi yang meliputi segalanya. Ketika jiwa telah pulang, segala hal yang dulu tampak penting menjadi kecil. Amarah padam, keinginan melebur, dan cinta menjadi satu-satunya bahasa yang tersisa. Cinta yang tidak menuntut balasan, tidak mencari pengakuan, karena cinta itu sendiri adalah wajah Allah yang bersemayam di dalam hati. Jiwa yang pulang tidak lagi melihat dunia sebagai tempat penderitaan, melainkan taman pembelajaran tempat setiap peristiwa adalah ayat yang menuntun kembali kepadanya. Ia melihat kebaikan dalam setiap ujian, rahmat dalam setiap luka, dan keindahan dalam setiap perpisahan. Ia tidak lagi bertanya, "Mengapa aku diuji?" Karena ia telah melihat bahwa seluruh hidupnya adalah bagian dari kasih yang menyelamatkan. Dan ketika tiba, saatnya Allah memanggilmu untuk benar-benar kembali, tidak ada lagi ketakutan. Hati menjadi tenang, wajah menjadi damai, karena engkau tahu, engkau tidak sedang pergi, engkau sedang pulang. Pulang ke cahaya yang dahulu menghembuskan kehidupan ke dalam dirimu. Pulang ke keabadian yang selama ini memanggil lewat desah napas, lewat kesedihan, lewat kerinduan yang tak pernah padam. Dan ketika tirai terakhir terangkat, engkau akan melihat kebenaran yang selama ini engkau cari, bahwa tiada jarak antara engkau dan Dia, karena engkau tidak pernah benar-benar jauh. Engkau hanyalah gelombang yang kembali ke lautan, cahaya yang kembali ke sumbernya, ruh yang kembali kepada sang ruh. Dan disitulah perjalanan berakhir, bukan dengan kehilangan, tapi dengan penyatuan yang sempurna. Ketika engkau mengenal dirimu, engkau mengenal Tuhanmu. Segala pencarian di luar hanya berakhir di satu tempat, di hatimu sendiri. Karena sesungguhnya, perjalanan pulang bukanlah menuju kemanapun, tapi kembali menjadi siapa dirimu sebelum dunia mengenal namamu.